Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbuhu wa yurdah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang faslun fi zakat, fasal tentang zakat, yang mana zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang dinaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Maka menunaikan zakat adalah salah satu rukun atau rukun yang ketiga dari rukun Islam. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang zakat. Dimulai dari pembahasan definisi zakat, bahwa kalimat zakat atau kata zakat diambil dari kalimat az-zakah. Dalam bahasa Arab, secara bahasa adalah an-nama wa tathhir wal barakah. Bahwa yang namanya az-zakah itu secara bahasa diambil dari kalimat an-nama, yaitu bertumbuh, wa tathhir dan juga mensucikan, wal barakah serta keberkahan. Maka kalimat zakah sering digunakan di dalam ayat juga dalam makna at-tathhir, mensucikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh orang beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan hatinya, yaitu mensucikan dari najis-najis, kotoran-kotoran yang ada di hati seseorang, entah itu dari kesyirikan atau dari sifat-sifat yang jelek seperti iri, dengki, sombong dan seterusnya. Ini dari segi bahasa. Maka makna yang seperti ini juga selaras dengan apa yang Allah SWT maksudkan dalam pensyariatan zakat, yaitu Allah SWT menginginkan dari seseorang ketika mereka memiliki harta yang sangat banyak untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu dengan tujuan membersihkan zakat mereka, membersihkan harta mereka dari kotoran-kotoran yang ada di harta mereka yang diberikan oleh Allah SWT, juga mengeluarkan daripada hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah dari harta setiap manusia. Maka sungguhnya tidaklah seseorang memiliki harta, apalagi diberikan harta yang banyak oleh Allah dan barokah oleh Allah, tidaklah di dalam harta tersebut kecuali harta tersebut terdapat hak orang lain, yaitu melewati zakat, sedekah dan semacamnya. Demikian ini yang berkaitan dengan bahasa, definisi zakat yang berkaitan dengan bahasa. Adapun secara syariat, apa yang dimaksud zakat? Yaitu adalah ismun lima yukhraju an malin aw badadin ala wajhin makhsus. Adalah sebuah nama atau istilah yang digunakan untuk harta untuk dikeluarkan dalam bentuk mal atau badan, ya, untuk menzakati harta ataupun badan kita ala wajhin maksus, dengan segi yang tertentu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melewati syariat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa summiyatiz zakah zakatan, dinamakan zakat dalam syariat itu dengan menggunakan lafadz atau kata zakah menurut sesuai dengan definisi daripada bahasanya, yaitu li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa man addaha yatazakka indallah ta'ala. Maka sesungguhnya yang namanya harta itu akan bertumbuh dengan keberkahan ketika dikeluarkan, ditunaikan zakatnya. Wa man addaha, barang siapa yang menunaikan zakat tersebut, mengeluarkan zakatnya, bagian daripada hak orang lain di dalam hartanya, yatazakka indallah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dekat
mensucikan dirinya untuk supaya bisa pantas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Maka ketika kita tahu bahwasanya zakat adalah kewajiban dan rukun yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap setiap orang yang Islam, setiap orang yang beriman, wa man jahada wujubaha kafar, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat yang sudah benar-benar dituliskan kewajibannya oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis, maka hukum orang ini adalah kafir. Illa ayyakuna haditha ahdin bil Islam, kecuali kalau memang orang ini adalah mungkin tidak tahu banyak tentang Islam karena masih baru masuk Islam. Kalau dia masih baru Islam, ya mu'allaf, maka masih bisa dibayangkan bahwa orang ini masih tidak tahu tentang kewajiban zakat. Maka orang-orang yang seperti ini diberi peringatan, diberi pengetahuan, dikasih pelajaran tentang bahwasannya zakat ini adalah kewajiban bagi seluruh orang Islam, seorang mukmin, bagi mereka yang memiliki harta yang lebih. Wa man mana'aha ma'atiqadihi liwujubiha tu'khadh minhu qahran. Akan tetapi kalau ada seumpama orang yang dia itu sudah wajib zakatnya, dia memiliki harta yang lebih, kemudian tapi dia tidak rela untuk diambil hartanya untuk dilakukan atau dilaksanakannya zakat, ditunaikannya zakat, maka apa yang wajib dilakukan? Maka tu'khadh minhu qahran. Pihak yang berwajib, yaitu hakim atau imam, mengambil dari hartanya qahran secara paksa. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah kaum muslimin menjadi khalifah pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, maka karena goncangan yang dirasa oleh orang Islam ketika itu, para sahabat, para orang-orang yang masih jauh dengan Kanjeng Nabi, imannya masih belum kuat, akhirnya banyak dari mereka hilang arah, sehingga banyak dari mereka pun yang murtad, keluar dari agama Islam. Sebagian lagi mereka membangkang dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian dari mereka, banyak dari mereka, ada yang tidak mau mengeluarkan zakat, mani'uz zakah, mani'u ikhrajiz zakah. Mereka tidak mau mengeluarkan hak zakatnya, kewajiban zakatnya, padahal itu adalah salah satu daripada rukun. Padahal mereka tahu, mereka masih yakin akan kewajiban zakat tersebut, cuman mereka tidak ingin mengeluarkan zakatnya, mungkin karena situasi yang terjadi ketika itu yang belum terkondisi. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegasnya menekankan bahwa kewajiban zakat ini adalah kewajiban entah itu Rasulullah masih dalam keadaan hidup ataupun Rasulullah sudah meninggal dunia, tetap yang namanya kewajiban harus dilaksanakan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegas memerangi orang-orang yang tidak menginginkan mengeluarkan zakatnya, diambil dari mereka secara paksa. Begitu juga yang telah dilakukan, yang didukung oleh para sahabat besar lainnya radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Kemudian al-aslu fi wujubiz zakah. Untuk dalil daripada kewajiban zakat ini qoblal ijma'. Di samping kita bilang bahwa wajibnya zakat itu adalah secara ijma', tidak ada orang satupun mengingkari kewajiban zakat. Maka semua ulama, semua pakar, semua orang muslim tidak ada yang bilang bahwa zakat itu tidak wajib. Tapi dalil dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas dari hatinya, murni karena Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, hunafa, lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, kemudian juga wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang seperti itulah rangkaian daripada ibadah kepada Allah secara ikhlas, kemudian melakukan salat, mendirikan salat, serta menunaikan zakat adalah dzalika dinul qayyimah, itulah adalah agama yang baik. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah SWT yang lain, atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini dalil yang dipaparkan atau yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Kemudian wa minas sunnati, dari sunnah, dari hadis, yaitu hadis yang telah kita sebutkan di awal pelajaran, yaitu al-haditsul masyhur bunyal islamu ala khamsin, sampai ke ita'uz zakah. Dan begitu juga wa dzalika minal hadits allati sanadkuruha fi hadzal bab, dan beberapa hadis-hadis yang akan insyaallah akan lewat di pembahasan-pembahasan setelahnya. Kemudian wa furudat fi sanati tsaniyah minal hijrah, awal kali zakat ini difardukan, diwajibkan adalah tahun kedua dari tahun hijrah, setelah hijrahnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da zakatil fitri, setelah diwajibkannya zakatul fitr. Wa qaddimat 'ala shaumi wal hajj. Kenapa kalau zakat ini didahulukan daripada haji ataupun puasa? Urutannya adalah syahadatu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, zakat yang ketiga, kemudian was-shaum wal hajj. Kenapa kok zakat didahulukan daripada puasa dan haji? Padahal kalau dilihat-lihat, puasa dan haji itu adalah paling afdol, lebih afdol daripada zakat itu sendiri. Liqarniha fi jamil ayatil waridah fiha bis shalah. Karena zakat ini tidaklah disebutkan kecuali dia bareng dengan perintah Allah SWT tentang salat, maka dia didahulukan penyebutannya. Oleh takdimiha fil hadits yang alaihima, dan juga karena hadis menyebutkan dengan urutan yang seperti itu. Kemudian hal-hal atau harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ada 8 secara perinci, yaitu yang pertama az-zahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian wal ibil wal baqar wal ghanam, atau disingkat atau dengan bahasa fikihnya an-na'am, yaitu hewan ternak yang cuma ada 3, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kemudian wazara, kemudian tumbuhan yang yaitu meliputi biji-bijian, wan nakhl wal inab, dan pohon kurma atau kurma, dan wal inab, dan anggur. Walidzalika wajibat li thamani al-asnam min tabaqatin nas. Kemudian di sini disebutkan syarat wajibnya orang mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama orang Islam, maka tidak wajib bagi orang yang kafir. Adapun murtad, maka dia masih wajib melakukan zakat, akan tapi tidak sah kecuali dia harus masuk Islam dahulu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah al-hurriyah, harus merdeka, maka tidak wajib bagi seorang hamba sahaya untuk melakukan zakat karena dia tidak punya harta. Kemudian syarat yang ketiga al-mulkut tam, kepemilikan daripada harta itu tadi harus sempurna, maka tidak boleh tidak ada kewajiban bagi zakatnya budak yang bersifat mukatab. Mukatab itu adalah dia masih dalam keadaan budak sahaya, akan tetapi dia itu dijanjikan oleh sayyidnya, oleh pemiliknya, oleh tuannya untuk boleh melakukan kerja dan uangnya untuk membayar kadar yang ditentukan oleh tuan tersebut supaya dia bisa menjadi merdeka. Maka uang mukatab, abd mukatab ini akan menjadi miliknya yang tidak sempurna karena harus dibayarkan nanti di akhir masa ketika dia itu mau
menjadi budak yang sempurna merdeka. Kemudian yang keempat, ta'ayunul malik, harus tahu siapa pemiliknya. Pemiliknya jelas. Maka tidak ada zakat bagi harta masjid atau mauquf atau harta yang dimiliki oleh suatu hal yang bersifat wakaf seperti madrasah atau sebuah yayasan yang wakaf memiliki investasi atau usaha sendiri yang punya harta yang terus berlimpah atau lebih, maka hal-hal tersebut tidak ada zakatnya karena tidak diwajibkan zakat karena tidak ada pemilik yang jelas siapa pemiliknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tayakun wujudil malik lima liz zakah, harus yakin bahwasanya pemilik daripada harta tersebut adalah benar adanya. Maka tidak ada zakat bagi harta yang dimiliki oleh janin. Umpama sang janin sudah dikasih jatah dari lewat wakaf ayahnya atau saudaranya dan seterusnya atau orang lain, dikasih wakaf, kemudian jatahnya ini untuk si janin. Nah, sedangkan janin ini masih belum jelas antara apakah dia itu nanti memang akan keluar dari perut ibunya atau belum. Maka janin ini masih belum diyakinkan atau masih ragu bahwasanya apakah dia itu memang benar-benar ada atau enggak, maka ketika itu tidak diwajibkan zakat. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa menjadi berkah dan manfaat. Wallahu musta'an wa lituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.